Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua di pagi hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih dapat untuk mengikuti pembelajaran wabil khusus untuk materi PKN. Baik anak-anak sekalian, kita mulai saja untuk materi untuk hari ini. Kalian bisa buka untuk LKS-nya di halaman 32, yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian buka, kita simak bersama, kita pahami bersama tentang apa saja sih perilaku yang sesuai norma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar apa? Agar setiap perilaku kita, setiap tindakan kita yang kita lakukan itu tidak melenceng dari norma-norma atau aturan-aturan yang ada, baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, atau di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu perilaku sesuai norma di dalam lingkungan keluarga. Tentunya yang namanya aturan tidak hanya di sekolah, tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga yang namanya peraturan atau aturan atau norma itu juga ada semenjak kita berada di lingkungan keluarga, agar kita sebagai anak memiliki batasan-batasan di dalam melakukan sebuah tindakan. Perilaku sesuai norma di dalam lingkungan keluarga yang pertama yaitu mematuhi dan menjalankan semua aturan di dalam keluarga. Jadi di dalam keluarga juga aturannya seperti apa sih Pak? Nah, aturan di dalam keluarga ini biasanya aturan yang tidak tertulis ya. Nah, ini siapa yang membuat aturan? Ya pastinya ayah atau ibu ya. Contoh aturan misalnya dilarang main lewat dari maghrib ya, atau kalian dilarang keluar malam ya, dilarang bermain di malam hari. Kemudian untuk pembagian tugasnya pun dilaksanakan masing-masing. Misalnya ada bagian tugas menyapu, mengepel, mencuci piring dan sebagainya ya. Jadi mematuhi dan menjalankan semua aturan di dalam keluarga yang membuat adalah ayah dan ibu. Kapan waktunya kalian harus bermain, kapan waktunya kalian harus belajar, dan kapan waktunya kalian harus membantu orang tua. Yang kedua yaitu mengerjakan tugas di rumah dengan rasa penuh tanggung jawab. Jadi apa yang sudah menjadi tanggung jawab kalian, apa yang sudah menjadi tugas kalian yang tadi saya sampaikan sudah dibagi-bagi oleh orang tua. Siapa tugasnya ngepel, kemudian mencuci piring, mencuci baju dan sebagainya, itu harus kalian lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan jangan pernah ada yang namanya rasa keterpaksaan di dalam menjalankan tugas tersebut ya. Kemudian yang ketiga, setelah bangun tidur selalu merapihkan kembali tempat tidur yang telah kalian gunakan ya. Jadi setelah bangun tidur kalian rapihkan kembali ya. Nah, zaman dulu itu ada lagu anak-anak, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi ya. Habis mandi ku tolong ibu merapihkan tempat tidurku. Nah, tapi di zaman sekarang sudah agak asing lagu itu ya, karena sudah jarang diperdengarkan. Itu salah satu bagian daripada perilaku sesuai norma di dalam lingkungan keluarga ya, karena di dalam keluarga itu ada aturan-aturan. Kemudian menjaga nama baik keluarga. Jadi dimanapun kalian berada, selalu jaga nama baik keluarga, nama baik ayah dan ibu. Jadi jangan pernah melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai norma yang berada di masyarakat itu sendiri ya. Jadi terus jaga nama baik keluarga. Kemudian yang terakhir adalah menghormati orang tua dan orang yang lebih tua dari kita ya. Nah, hukumnya wajib itu ya, menghormati orang tua. Kemudian orang yang lebih tua dari kita siapa? Ya kakak ya.
kemudian om, tante, dan sebagainya. Pokoknya orang yang berusia lebih tua dari kita wajib untuk kita hormati. Ya. Bagaimana caranya? Ya, satu, tidak mengeluarkan kata-kata atau kata-kata kasar, ya. Kemudian berbicara dengan lemah lembut kepada orang tua, ya. Jadi jika bicara dengan orang tua jangan dengan nada yang tinggi, ya. Nah, jadi dengan nada yang lemah lembut, ya. Setiap mau bepergian keluar rumah, baik itu sekolah, main ataupun kemanapun, harus selalu pamit atau izin ke orang tua dengan cara cium tangan orang tua. Mah, mau main ke sini. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi itu wajib, ya. Jangan main langsung main kabur. Nah, itu nggak boleh, ya. Nanti kalau orang tua khawatir mencari kalian, harus kemana kalau kalian tidak izin kepada orang tua. Jadi seperti itu. Baik, yang kedua yaitu perilaku sesuai norma di dalam lingkungan sekolah. Nah, di dalam lingkungan sekolah pun tentunya kalau di dalam lingkungan sekolah norma atau aturan-aturan itu sifatnya tertulis, ya, tidak seperti yang berada di lingkungan keluarga. Jadi biasanya norma di dalam lingkungan sekolah ini berupa tata tertib, ya, itu, ya. Jadi tata tertib itu aturan atau norma di dalam lingkungan sekolah yang bersifat lebih formal, ya, atau tertulis. Nah, kemudian selain daripada aturan-aturan atau tata tertib yang tertulis, di sini ada beberapa contoh yang di luar, ya, di luar tata tertib. Yang pertama yaitu berbakti kepada guru dengan cara melaksanakan perintah dan nasihat-nasihat baik, ya. Jadi apapun yang diperintahkan oleh guru, apapun yang diberi masukan atau nasihat oleh guru, itu harus kalian patuhi, harus kalian ikuti. Ya, itu salah satu contoh berbakti kepada guru. Karena apa? Guru adalah orang tua kedua kalian. Orang tua pertama kalian yaitu orang tua kalian di rumah. Orang tua kedua kalian yaitu guru yang mengajar kalian di rumah. Jadi hukumnya wajib untuk berbakti kepada guru, ya. Dengan cara melaksanakan perintahnya dan nasihat-nasihatnya. Melaksanakan perintahnya itu apa sih? Salah satunya adalah ini, ya. Salah satunya adalah ini, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, ya. Jangan sampai kalian dalam pembelajaran daring ini banyak tugas yang dilalaikan, banyak tugas yang diabaikan. Nah, ya. Jadi harus selalu mematuhi perintah, melaksanakan perintah, nasihat-nasihat dari guru. Salah satunya adalah menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh guru di waktu belajar daring seperti saat ini. Kemudian yang kedua, menghormati guru, karyawan, dan pegawai sekolah lainnya. Jadi tidak hanya guru yang wajib kalian hormati, tapi karyawan atau pegawai yang lainnya. Karyawan atau pegawai lainnya itu siapa? Penjaga sekolah, kemudian keamanan, ya, itu wajib kalian hormati. Kemudian guru-guru yang ada di lingkungan yayasan kita, ya. Jadi walaupun itu guru aliyah, walaupun guru itu guru TK, bukan guru sanawiyah, tetap wajib kalian hormati. Karena beliau adalah salah satu yang berada di yayasan kita. Kemudian yang ketiga yaitu mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Tata tertib yang sudah kalian baca ketika kalian pendaftaran, di situ ada tata tertib, itu kalian baca dan wajib kalian patuhi, ya. Jadi diantaranya datang tidak boleh terlambat, kemudian tidak boleh alpa, ya, kemudian juga tidak boleh membawa handphone dan lain sebagainya, ya. Nanti kalian baca kembali tuh selembaran yang waktu kalian dapatkan ketika kalian mendaftar. Kemudian yang keempat, jujur dalam mengikuti pelajaran. Artinya jujur di sini jangan pernah sekali-kali kalian mencontek, karena mencontek adalah salah satu perbuatan tidak jujur, berbohong terhadap guru, ya, baik itu ulangan maupun tugas-tugas harian yang lainnya. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh percaya diri, ya. Yang penting kalian itu berusaha, ya. Guru pasti akan menghargai hasil usaha kalian. Kemudian yang kelima yaitu belajar dengan tekun dan disiplin. Tidak ada kata tidak bisa di dalam belajar, ya. Hanya yang membedakan kalian adalah
adalah tekun dan tidak tekun, ya. Kalau anak yang lebih tekun belajarnya, lebih disiplin dalam belajarnya, itu nilainya pasti akan lebih baik, ya. Nilainya akan lebih baik. Jadi di dalam belajar tidak ada si pintar dan maaf si bodoh, itu tidak ada. Tinggal yang membedakan hanyalah tekun dan kedisiplinan di dalam belajar. Mengapa kalian nilainya kecil-kecil? Ya karena kalian tidak tekun di dalam belajar, tidak disiplin dalam belajar. Yang nilainya besar-besar, apakah mereka pintar? Ya pintar. Apa yang menyebabkan mereka pintar? Karena mereka tekun dan rajin di dalam belajar. Kemudian yang keenam, saling menyayangi antara teman di sekolah. Jadi dengan teman itu harus saling menyayangi, jangan sampai berantem, ya, gara-gara pulpen biasanya, ya. Nah ini jangan, ya. Jadi pulpen kalau minjem jadi kembalikan dan sebagainya. Jangan mengambil apa yang bukan menjadi hak kalian. Jadi seperti itu, ya. Harus saling menyayangi antara teman. Karena yang akan menolong kita, ya siapa lagi kalau bukan teman-teman kita. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku sesuai norma di dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu selalu menghormati dan menghargai tetangga dengan cara selalu melakukan tegur sapa. Jadi dengan tetangga harus selalu menegur dan menyapa, ya. Jadi kalau kalian mau pergi, mau kemanapun, ada tetangga, nyapa, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, permisi dan sebagainya, ya. Jangan ketika ada tetangga kalian lewat kalian selonong boy. Nah itu perilaku yang kurang baik, ya. Kemudian melakukan tolong menolong dengan tetangga di sekitar lingkungan masyarakat, saling tolong menolong. Apabila ada tetangga yang sakit, mari kita bantu, mari kita tolong, ya, entah membawanya ke rumah sakit ataukah dengan cara menjenguk dia, ya, atau bahkan, ya, apabila ada tetangga kita yang terkena musibah seperti meninggal dan sebagainya, kita bisa membantu prosesi pemakaman dan sebagainya. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Jadi jagalah kebersihan di lingkungan sekitar kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, selalu membersihkan halaman depan rumah kita atau samping rumah kita dan sebagainya. Itu salah satu perilaku norma di dalam kehidupan berlingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat, berpartisipasi meningkatkan mutu kehidupan, ya. Jadi jika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa meningkatkan mutu di dalam kehidupan kita, ya kita ikuti kegiatan tersebut. Apa sih peningkatan mutu? Ya, bisa dengan pengajian, ya, itu meningkatkan mutu apa? Mutu keimanan kita, ya. Bisa mengikuti pengajian, kemudian apabila ada pelatihan di sekitar rumah kita ikuti, ya. Itu salah satu peningkatan mutu di dalam kehidupan. Kemudian yang kelima yaitu ikut mendukung program keamanan dan ketertiban masyarakat, ya. Mungkin bahasa apa istilahnya, bahasa gampangnya, bahasa ringannya adalah kita mengikuti kegiatan Siskamling, ya. Siskamling, sistem keamanan lingkungan atau ronda, ya. Kita wajib untuk mengikuti kegiatan tersebut karena ini adalah salah satu program keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat kita, ya. Jadi agar tercipta lingkungan yang tertib dan aman, ya kita harus mengikuti kegiatan ronda, ya, tentunya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengurus lingkungan masing-masing, yaitu dalam hal ini ketua RT biasanya sudah membagi jadwal-jadwal untuk kegiatan ronda. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu perilaku sesuai norma di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, ya. Apa saja perilaku sesuai norma di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara? Yang pertama, taat dan patuh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi undang-undang yang ada di Indonesia, ya tentunya kita taati, ya, kita patuhi dan kita jalankan, ya. Salah satunya mungkin dengan buku undang-undang yang kalian punya, ya. Salah satunya contoh ringannya, ya. Makanya saya mewajibkan kalian untuk memiliki buku undang-undang agar kita paham dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Minimal setiap tindakan kita, setiap tingkah laku kita tidak melenceng daripada undang-undang.
Kemudian yang kedua, tidak melakukan tindakan yang dapat mengarah ke SARA, ya. SARA itu apa istilahnya? Suku, agama, ras, dan adat istiadat, ya. Jadi tidak melakukan intimidasi atau ya bahasa kitanya mungkin mengejek, ya, dari suku yang berbeda. Wah, suku itu mah begini begini begini, nah, itu tidak boleh, ya. Agama itu mah begini begitu begini, nah, tidak bisa seperti itu. Tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengarah ke suku, agama, ras, dan adat istiadat. Pada dasarnya kita itu semua sama. Indonesia itu negara yang kaya. Makanya di dalam semboyan negara kita itu semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini berbeda-beda secara suku, agama, ras, dan adat istiadat, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia, ya. Dan itu dituangkan di dalam Sumpah Pemuda. Nanti kita bahas kalau ada apa istilahnya di materi-materi yang selanjutnya yang berhubungan dengan Sumpah Pemuda. Itu salah satunya adalah penyatuan, ya, penyatuan daripada perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, wajib pajak, yaitu membayar pajak tepat pada waktunya, ya. Jadi kita wajib untuk membayar pajak, ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita wajib membayar pajak. Pajak apa sih yang harus kita bayar? Nah, nih mungkin contoh ringannya, kalian punya motor, setiap tahun pajaknya wajib dibayar, ya. Kalian punya mobil, pajaknya setiap tahun harus dibayar, jangan sampai tidak. Kalau tidak dibayar, ada operasi kepolisian, itu pasti akan terkena sanksi tilang, ya. Kemudian kita tinggal di rumah kita juga setiap tahun harus bayar pajak, ya. Yaitu kalau rumah itu namanya PBB, pajak bumi dan bangunan, itu wajib kita bayar setiap tahun. Itu contohnya. Kemudian ikut menjaga alam dan seisinya, jangan merusak alam, ya, menebang hutan, menangkap ikan dengan bom dan sebagainya, ya. Jadi alam kita harus dijaga betul-betul. Kemudian tidak melakukan perusakan terhadap berbagai fasilitas umum yang diberikan oleh negara, ya. Seperti contoh seperti demonstrasi kemarin, penolakan RUU, ya, RUU Cipta Kerja. Ini terjadi kerusuhan yang mengakibatkan perusakan terhadap fasilitas umum yang diberikan oleh negara. Halte busway dibakar, ya. Kemudian lampu merah dirusak dan sebagainya. Itu tidak boleh, karena itu perbuatan yang melanggar norma, ya. Sebagai contoh seperti itu. Kemudian berpartisipasi, yang terakhir berpartisipasi dalam upaya bela negara. Upaya bela negara, ya, apabila negara kita mendapatkan serangan dari musuh, ya wajib kita untuk membela, wajib kita untuk ikut berperang di dalam hal ini, ya. Jadi seperti itu. Bahkan di negara-negara lain banyak yang sudah menerapkan wajib militer. Nah, tapi di kita tidak. Maka dari itu upaya bela negara ini wajib kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam diri kita bahwasanya kita siap untuk berperang, kita siap untuk maju apabila ada yang dapat mengancam keamanan negara kita. Seperti itu. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya untuk hari ini. Untuk tugas kalian saya minta di halaman 32, yaitu latihan 2, kalian kerjakan, ya. Kalian kerjakan di kertas selembar, kemudian kalian staples di LKS-nya, karena saya yakin di sini pasti tidak muat. Kemudian halaman 35 latihan 3 pun sama. Kalian jawabannya kalian tulis di kertas lembar, kemudian kalian staples di LKS-nya, ya. Tugasnya itu saja. Kapan dikumpulkannya? Dikumpulkannya nanti saja, menunggu informasi selanjutnya dari saya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.